Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan, bersama saya Abdul Rahim. Insyaallah kita berada di dalam program Surga di Rumahmu yang ditayangkan oleh Muwasalah TV dan bisa diakses, disaksikan melalui channel YouTube Majelis Muwasalah. Insyaallah dalam program ini kita bersama narasumber kita yaitu Al-Habib Hamid bin Ja'far Al-Qadri, dan alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, insyaallah kali ini kita ada di program terbaru Majelis Muwasalah yaitu Surga di Rumahmu Habib. Masya Jadi mungkin Habib banyak dapat lagi sekarang timbul ada kata-kata marry is scary Habib. Ya salam. Menikah, Apaan itu? pernikahan itu sesuatu yang menakutkan Habib. Oh. Mungkin ini mereka dapatkan karena hal-hal yang salah yang mereka tempuh dalam langkah-langkah mereka dalam membina rumah tangga Habib. Oleh karena itu kita membuat program ya, Surga di Rumahmu agar mereka bisa membenahi langkah-langkah yang harus mereka tempuh agar menciptakan surga di rumahmu Habib. Masya Allah. Insya Allah kita serahkan kepada antum yang nantinya akan menjelaskan kepada mereka ya, cara-cara berdasarkan Quran dan Sunnah, berdasarkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad yang bisa mereka terapkan di dalam rumah tangga mereka sehingga ketakutan-ketakutan kayak gitu mungkin bisa hilang Habib. Masya Allah. Jadi Habib, mungkin kita mulai dari nama programnya ini Habib. Kan ya, surga di rumahmu Habib. Kan ini dari dua kata ini Habib ya. Ada surga, ada rumah. Kira-kira kalau dari definisi atau falsafah tentang surga itu gimana Habib? Kenapa bisa harus surga yang dicontohkan ada dalam rumah gitu Habib? Masya Allah. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Menarik sekali tentang topik yang akan kita bahas pada episode ini terkait dengan surga di rumahmu. Jadi kita mesti menghadirkan surga di dalam rumahmu. Gitu. Surga seperti yang kita fahamin bersama itu adalah sebuah tempat yang membawa kedamaian, tempat yang menjanjikan beraneka ragam kebahagiaan. Itu disebut dengan surga. Dalam bahasa Arabnya disebut jannah. Dalam hadis misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza marartum bi riyadil jannah ala farta'un. Bila mana kalian lewat di kebun-kebun surga, mampirlah di situ. Karena di situ ada hal-hal yang dapat menyenangkan hati. Ada buah-buahan, karena makna dari surga itu sendiri berasal dari taman atau kebun atau tempat yang asri, yang indah. Jadi surga itu semacam itu. Penghuninya adalah orang-orang yang tenang, yang tentram, yang bahagia. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang ada di surga itu. Atau penduduk surga itu semacam apa? Allah mengatakan, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Dan aku cabut apa-apa yang ada di dalam hati mereka. Berupa kedongkolan, kebencian, dendam, iri dengki. Enggak ada itu semua. Jadi orang yang ada di situ duduk semacam kita ngobrol, lagi enjoy dengan teman-teman kita. Gimana sih anak muda kalau lagi nongkrong, rasanya itu gimana? Kayak dunia itu hanya milik mereka. Yang lain ngontrak Habib. Yang lain ngontrak. Jadi benar-benar merasakan sebuah kenikmatan. Nah itu yang disebut dengan surga. Terkait dalam rumah itu merupakan tempat yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Bahkan dikatakan sebelum Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabiullah Adam alaihissalam ke muka bumi ini, terlebih dahulu Allah menciptakan rumah. Makanya tentang Ka'bah misalnya, pertama kali rumah yang dibangun di muka bumi ini, au inna awwala baitin wudi'a linnas
lalladzi bi Bakkata mubarakan. Bahwa rumah pertama kali yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Ka'bah itu. Apa yang ada di dalam rumah sebagai apa yang ada di Makkah, di Bakkah yang penuh dengan keberkahan. Di dalam ayat-ayat Al-Qur'an kita temukan juga bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki rumah dan beberapa rumah. Misalnya ketika diisyaratkan Allah berfirman kepada istri-istri Nabi, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna. Ingatlah apa-apa yang pernah diturunkan di rumah-rumah kalian. Karena itu tempat menampungnya Nabi Muhammad dan keluarganya. Begitu pula ketika kamar-kamar dan rumah-rumah istri-istri Nabi di dalam surat disebut secara khusus disebut dengan surat Al-Hujurat. Apa? Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat ulaika aktsaruhum la yaqilun. Allah mensifati dan mengisyaratkan tentang rumah itu seperti apa. Rumah Nabi, bahkan kamar-kamar Nabi itu diceritakan di dalam Al-Quran. Yang melambangkan bahwasannya di rumah itu ada surga. Di rumah-rumah itu ada kebahagiaan. Di rumah-rumah itu ada kedamaian. Di rumah itu ada tempat untuk menerima beraneka ragam keberkahan dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah berfirman kepada Nabi Adam alaihissalam ketika beliau berada di surga, bahwa penghuni rumah yang ideal itu ya antara suami dan istri. Allah mengatakan uskun anta wa zaujukal jannah, katanya. Tinggallah engkau. Jadi pada dasarnya rumah itu, rumah tangga itu pada dasarnya diciptakan untuk as-sakinah. Makanya dikatakan uskun, tinggallah engkau. Anta, dirimu, wa zaujuka, dan pasanganmu, kata Allah. Jadi bukan sendirian Nabi Adam, karena nggak sempurna itu. Kenikmatan bisa diraih dengan kesendirian, nggak enjoy itu hidup. Fasilitas ada semuanya, tapi nggak ada pasangan. Hampa itu. Ngobrolnya mau tembok. Ngobrolnya mau tembok kayak. Sama tembok, makanya disebut uskun anta wa zaujukal jannah. Uskun berasal dari kata-kata sakinah, bisa jadi yang berarti kedamaian, kenikmatan, ketenangan. Tinggallah engkau bersama dengan pasanganmu di surga. Nah, ini bagaimana kita menghidupkan dan menciptakan surga-surga di rumah kita ini. Jadi kata-kata surga di rumahmu itu, Habib, dari konsep surga yang penuh dengan kedamaian, ketentraman, nggak ada dongkol-dongkolan dengan orang sama-sama penduduk di surga itu, Habib, ya. Makanya dijadikan sebagai model yang harus dihadirkan di rumah. Maksudnya jadikanlah rumah kita itu adalah tempat ya di mana kita dengan pasangan kita tadi meraih kebahagiaan, kenikmatan, ya kedamaian tanpa harus ada cekcok antara suami dan istri. Baru bisa disebut surga di rumah itu. Rasa menciptakan kedamaian. Bukan berarti tidak ada cekcok, tidak ada keributan. Namanya kita masih di muka bumi ini. Cuman bagaimana penduduk surga itu di dalam menyikapi agar mempertahankan suasana damai, suasana nikmat, suasana bahagia. Nah, di situ terciptanya surga di rumahmu. Baik Habib, insya Allah berarti setelah ini kita bakal ngebahas apa nih Habib? Kan kita udah tahu makna dari surga di rumahmu di program yang bakal kita bahas ini, Habib. Berarti setelah ini kira-kira bakal ada pembahasan lanjutan, Habib, ya, tentang bagaimana langkah-langkahnya, Habib. Insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana menghadirkan surga itu di rumahmu. Agar jangan sampai rumah kita menjadi neraka. Panas, Habib, panas. Dengan suasana yang penuh kesedihan, penuh dengan kegelisahan, penuh dengan bermacam-macam masalah
yang dihadapi. Padahal kita udah sibuk beraneka ragam kesibukan di luar, kita pengen pulang itu damai, tenang. Nah, bagaimana? Ini yang akan kita bahas. Insya Allah ke depan, yang mudah-mudahan ada manfaatnya dan memberi pencerahan. Amin. Terutama untuk generasi muda yang mendambakan rumahnya menjadi surga. Insya Allah biar hilang semua pikiran-pikiran tadi, Habib. Ya. Insya Banyak Allah. yang pengen nikah tapi ketakutan katanya nanti nggak bahagia. Baik pemirsa, Insya Allah selesai episode kali ini mengenai pembukaan pendahuluan tentang program kita ini. Insya Allah kita bertemu lagi di episode selanjutnya untuk membahas bagaimana langkah-langkah yang bisa kita tempuh ya untuk menghadirkan surga di rumah kita. Saya sebagai host Abdur Rahim bersama narasumber kita Al-Habib Hamid bin Ja'far Al-Qadri pamit undur diri. Bertemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.